Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Sufartianingsi Jafar MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang memberikan kami tugas ujian akhir semester berupa pemaparan lifespan development. Perkenalkan, saya Atalia Hyacinta Ratnaduhita dengan NIM 250700150-2007 dari kelas D yang akan memaparkan lifespan development diri saya sendiri. Saya lahir di Makassar pada tanggal 21 Februari 2007. Ayah dan bunda saya berasal dari suku Jawa. Pekerjaan ayah saya yaitu seorang PNS dan bunda saya sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data diri saya melakukan wawancara bersama kedua orang tua. Selanjutnya, terkait dokumentasi, saya mengambil dari foto album yang ada. Nah, tantangan yang saya alami yaitu rumah saya sempat terkena angin puting beliung dan banjir, sehingga membuat saya kesulitan untuk mendapatkan dokumentasi saya semasa kecil. Selanjutnya, masuk ke pembahasan kondisi prenatal. Nah, selama prenatal, kondisi saya selalu dipantau melalui USG bulanan dan hasilnya baik. Namun, kehamilan bunda saya cukup berat, baik secara fisik maupun emosional, di mana awal kehamilan bunda dan ayah saya itu sempat mengalami konflik, sehingga membuat bunda saya mengalami stres dan mengonsumsi obat serta minuman yang bersoda. Bunda saya sangat sensitif, mudah mual, dan hampir tidak bisa makan nasi karena selalu muntah, sehingga nutrisi tersebut dipenuhi lewat buah, susu, dan vitamin. Memasuki 8 bulan, bunda saya sulit tidur. Saya juga makin aktif bergerak sejak usia 5 bulan dan semakin kuat pada 7 bulan. Meskipun awalnya terasa biasa, seiring berjalannya waktu, bunda saya mulai merasakan kebahagiaan menjalani kehamilan pertama ini. Nah, selanjutnya proses kelahiran. Menjelang kelahiran, bunda saya merasakan sakit di punggung dan ayah saya membantu memijit untuk meredakannya. Kontraksi pun mulai sejak tengah malam dan saat subuh bunda saya dibawa ke rumah sakit. Pagi harinya masuk ruang bersalin dan diminta berjalan untuk bolak-balik sambil menunggu pembukaan. Hingga siang hari, prosesnya dipercepat dengan induksi. Selama persalinan, bunda saya ditemani oleh ayah. Setelah saya lahir, bunda saya merasa tubuhnya langsung ringan dan bisa berjalan tanpa nyeri. Saya lahir normal dengan berat 2,9 kg dan panjang 50 cm. Sejak lahir, saya juga memiliki kista dermoid kecil di bagian mata yang awalnya terlihat seperti titik kecil. Selanjutnya, analisis faktor prenatal. Selama prenatal, bunda saya mengalami mual hingga muntah dan stres, tetapi tetap menjaga nutrisi lewat buah, susu, dan vitamin. Saya juga sangat aktif bergerak dalam kandungan. Menurut Freud dan Erikson, emosi bunda itu memengaruhi rasa aman janin. Nah, biasa menekankan bahwa pentingnya nutrisi bagi perkembangan awal. Teori belajar melihat gerakan saya sebagai respons terhadap kondisi ibu. Selanjutnya, Bronfenbrenner menyebut bahwa emosi dan kesehatan seorang ibu sebagai faktor mikrosistem yang langsung memengaruhi janin. Jadi, perkembangan saya dipengaruhi nutrisi dan kondisi emosional bunda. Selanjutnya, masa bayi saya 0 hingga 2 tahun dari segi perkembangan fisik dan motorik. Jadi, pertumbuhan fisik saya itu normal, berat dan panjang badan bertambah setiap bulan. Saya mulai duduk dan ngesot di usia 7 bulan, meski tidak merangkak, lalu berjalan dan langsung berlari pada usia 1 tahun atau 12 bulan sesuai milestone motorik kasar. Nah, saya hanya mendapat ASI sekitar 2 minggu karena tidak bisa mengisap, sehingga lanjut susu formula. Kemudian mulai umur 2 tahun, pola makan saya lebih banyak susu, coklat, dan minuman manis seperti fresh tea. Namun pertumbuhan fisik saya itu tetap stabil. Sejak bayi, saya juga sering dibawa bepergian, sehingga banyak terpapar lingkungan luar sejak dini. Selanjutnya, dari segi perkembangan kognitif, dalam tahap sensori motor,
bayi belajar melalui indera dan gerak. Nah, dengan seringnya saya diajak keluar rumah dan mengalami banyak rangsangan lingkungan, perkembangan kognitif saya cukup cepat. Pola ngesot, berdiri, berjalan cepat, dan eksplorasi aktif menunjukkan kemampuan sensori motor itu berkembang baik, yang dimana ini sesuai skema Piaget tentang eksplorasi, koordinasi mata hingga tangan, dan pemahaman sebab akibat. Selanjutnya dari segi perkembangan bahasa. Bahasa saya juga berkembang normal. Kata pertama saya adalah mama yang muncul pada usia 9 hingga 12 bulan. Pada usia sekitar 2 hingga 3 tahun, saya sering berbicara dengan tembok dan bantal. Ini sesuai dengan konsep private speech dari Vygotsky, yang dimana anak bicara dengan dirinya sendiri atau benda untuk mengatur pikiran. Jadi, ini bukan gangguan, tetapi bagian dari perkembangan bahasa dan kognitif. Nah, dari segi perkembangan sosial emosional, pada saat saya berusia 0 hingga 1 tahun, saya belajar trust versus mistrust dari Erikson, yaitu lewat dot, yang dimana interaksi rutin dan pengalaman sosial dari sering dibawa keluar. Kemudian usia 1 hingga 2 tahun, saya mulai mandiri atau autonomy versus shame, dan berani mengekspresikan diri, misalnya menantang seseorang untuk berkelahi. Nah, usia 2 hingga 3 tahun, saya suka menari, yang dimana menunjukkan sosial emosi yang positif. Selanjutnya, masa anak-anak awal rentang umur 2 hingga 6 tahun dari segi perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik saya sesuai teori perkembangan motorik, yang dimana variasi cara bergerak itu normal. Saya juga sangat aktif di umur 2 hingga 3 tahun, yang dimana saya suka menari dan bergerak bebas. Selanjutnya dari perkembangan kognitif. Menurut Piaget, usia 2 hingga 6 tahun adalah masa imajinasi yang sangat kuat. Ini terlihat pada saya usia 3 tahun, yang dimana saya suka berbicara dengan tembok atau bantal. Itu adalah imaginary play, wajar untuk anak pra-operasional. Saya juga mulai belajar mengaji di usia 4 tahun, yang dimana ini menandakan bahwa kemampuan simbolik dan atensi saya itu berkembang dengan baik. Dari segi perkembangan bahasa, kata pertama saya adalah mama, dan setelah itu kemampuan bahasa saya semakin lancar. Saya banyak berbicara dan suka bercerita. Hal ini sejalan dengan milestone bahasa anak praoperasional yang sedang berkembang pesat. Selanjutnya dari segi perkembangan sosial emosional. Di usia 2 hingga 6 tahun, anak mulai menunjukkan inisiatif dan mencoba banyak hal. Nah, saya termasuk anak yang berani dan aktif. Bahkan, di usia 2 tahun, saya sudah berani menantang orang lain untuk berkelahi. Yang mana ini sebenarnya adalah bagian dari eksplorasi kontrol diri dan emosi. Ketika adik saya lahir dengan jarak usia 3 tahun, saya belajar berbagi perhatian dan mengembangkan empati, yang dimana ini memperlihatkan perkembangan sosial yang sesuai tahapnya. Selanjutnya, perkembangan moral dari Kohlberg prakonvensional, yang dimana di usia ini anak itu bisa memahami benar ataupun salah berdasarkan konsekuensi. Nah, saya juga mulai belajar mengikuti aturan sederhana di rumah dan mulai memahami batasan perilaku. Tahap ini cocok dengan teori moral Kohlberg tentang perkembangan awal moralitas. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu masa anak tengah dan akhir, yaitu rentang usia 6 hingga 12 tahun. Pembahasan yang pertama itu dari segi perkembangan fisik, yang dimana di masa SD, pertumbuhan saya itu stabil, dan saya dapat mengikuti aktivitas sekolah maupun les tanpa hambatan, yang dimana ini sesuai dengan milestone anak usia sekolah yang umumnya sehat, aktif, dan energik. Bahkan waktu SD, saya anak perempuan yang paling tinggi di kelas. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Nah, pada tahap ini, anak itu sudah mampu berpikir lebih logis dan sistematis. Pada saya, perkembangan kognitif ini terlihat sangat jelas, yang dimana saya mulai les sempua itu sejak kelas 3 SD atau 9 tahun. Kemudian saya juga ikut les Megabrain, Acumaths, dan bahasa Inggris sejak kelas 4 SD atau 10 tahun. Saya mampu fokus belajar dan memahami konsep-konsep berhitung kompleks. Semua ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis saya sudah berkembang sesuai dengan tahap operasional konkret. Selanjutnya dari segi perkembangan bahasa. Nah, kemampuan bahasa saya semakin matang. Saya mulai banyak membaca,
mengikuti instruksi guru, mengikuti lomba baca puisi, dan berkomunikasi dengan baik. Les bahasa Inggris ini semakin memperkuat kemampuan linguistik saya. Selanjutnya, dari segi perkembangan sosial emosional. Nah, pada usia sekolah, anak itu membutuhkan rasa berhasil. Saya masuk fase ini dengan kuat, yang dimana awalnya ikut lomba sempua itu hanya dapat juara harapan, tapi saya terus berkembang sampai akhirnya saya bisa mendapatkan juara 3 pada saat kelas 4 SD. Kemudian saya ikut lomba nasional di Bali 2 kali, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017 saya mendapatkan juara 3 nasional, dan pada tahun 2018 saya mendapatkan 2 piala sekaligus dalam 2 kategori, yaitu juara 2 dan juara 3. Selanjutnya saya masuk Koran Fajar dan Tribun Timur. Selanjutnya saya juga pernah diundang berbagai radio. Nah, ini semua menunjukkan perkembangan industri, bahwa saya merasa kompeten, mampu, dan sukses dalam tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, perkembangan moral. Nah, memasuki SD, saya mulai memahami bahwa aturan itu penting, ingin membuat guru dan orang tua bangga, serta mengikuti norma sekolah. Prestasi dan kedisiplinan saya menunjukkan bahwa saya sudah berada dalam tahap moral konvensional yang dikatakan Kohlberg. Dari seluruh proses ini, saya belajar bahwa sejak kecil saya tumbuh sebagai pribadi yang aktif, mandiri, dan cepat beradaptasi. Meskipun mengalami tantangan prenatal dan tidak mendapat ASI eksklusif, perkembangan saya tetap stabil. Saya juga melihat bahwa saya memiliki motivasi kuat sejak kecil, terlihat dari keberanian, rasa ingin tahu, dan prestasi yang berkembang di masa sekolah. Teori yang paling bermakna bagi saya adalah Erikson dan Bronfenbrenner. Erikson membantu saya memahami bagaimana setiap tahap perkembangan emosi membentuk kepribadian saya hari ini. Sementara itu, Bronfenbrenner menunjukkan bahwa dukungan keluarga, lingkungan belajar, dan pengalaman sejak kecil sangat memengaruhi perkembangan saya secara menyeluruh. Saya sangat berterima kasih kepada bunda dan ayah yang telah berbagi cerita tentang masa awal kehidupan saya. Lewat cerita mereka, saya bisa memahami perjalanan perkembangan saya dari prenatal hingga 12 tahun dan menyadari betapa besar peran mereka dalam proses tumbuh kembang saya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan perkembangan saya dari prenatal hingga usia sekolah. Refleksi ini tidak hanya membuat saya lebih memahami diri sendiri, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teori-teori perkembangan itu bisa benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata.